Bagian luar dibalut dengan daun basah. Nantinya akan menghasilkan asap yang tebal jika dibakar. Lihat, itu sarangnya teman. Berada di ketinggian hampir 40 meter. Tinggi sekali ya. Selain tinggi, pohon dipanjat juga ditumbuhi tanaman rambat berduri. Waduh, berbahaya sekali ya. Cepat sekali, Paman sudah di atas. Waktunya kami bikin asap untuk perlindungan nih. Lebah madu raksasa ini terkenal galak loh. Mereka tidak segan-segan menyengat siapa saja yang mengganggu sarangnya. Saat memanen, Paman hanya mengambil bagian sarang yang terdapat madunya saja. Bagian lain yang menjadi tempat tinggal lebahnya tetap dibiarkan. Ini bertujuan agar sang lebah bisa mengumpulkan madu-madunya kembali. Lebah madu raksasa sampai saat ini belum bisa dibudidayakan seperti jenis lebah madu lainnya. Makanya berburu madu lebah ini terkenal sulit dan berbahaya. Ya, Wan ya. Ayo lah. Ya, ayeuna mah jigo lahnya gerabau balik da ieu mah mek neangan deui gitu tah. Sok we. Asyik. Bener kan kami dikasih madu? Lumayan, rezeki anak soleh. Ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Mengumpulkan madu. Tuh lang tinggalinya pangkeurnya. Maduan. Sabarangan. Wah, punya pisan. Aduh, enak pisan. Teman, potong-potong menyilang agar madunya keluar. Kata Paman, jika diperas bersama sarang, rasa madu akan terasa asam. Karena larva lebah yang tersisa akan ikut terperas. Amisnya teh. Enak kieunya, meni amisnya sok pasangan geura. Asep, mana kunaon? Kenapa sih Asep? Asep kunaon Asep? Asep. Oh. Padahal kieuna. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Dadah. Wih, ada yang seru-seruan masuk hutan naik motor jambrong nih. Ada yang bisa nebak gak? Kakak-kakak kru Siotan mau kemana? Ayo. Nih ya, Otan sama kakak-kakak kru mau ketemu sobat Otan yang jagonya ngunyah. Gimana gak jago? Dalam sehari dia bisa mengunyah 30.000 kali. Waduh, pasti sakti bener nih rahangnya. Bisa nebak gak? Eits, tapi jangan dikira hewan goib ya. Mentang-mentang Karaka masuk hutan belantara begini. Nah, itu dia. Sobat Otan si hewan ruminansia. Kerbau. Nah, padang luas ini adalah tempat kerbau-kerbau ini diaman teman. Tuh, mereka lagi pada makan. Dalam sehari, mereka bisa menghabiskan 8 jam hanya untuk makan terus. Kerbau-kerbau ini adalah kerbau umbaran, jadi sengaja dipelihara tanpa kandang teman. Jadi Paman Gembala hanya akan datang di pagi hari, lalu ditinggal pulang sore harinya. Emang gak takut hilang ya Paman? Kerbau seekor aja kan harganya mahal. Nah, inilah istimewanya kearifan lokal masyarakat sekitar hutan lindung Kamojang, Jawa Barat.
Wih, Kak Raka iseng amat mau ngejar-ngejar kerbaunya. Mau balapan lari apa nangkap kerbaunya, Kak? Ya nggak bakalan ketangkep lah. Meski tanahnya berlumpur dan badan kerbaunya berat begitu, mereka tetap tak terkalahkan kalau soal lari di medan begini, Kak. Tuh lihat, meski badannya tenggelam separuh badan, enteng saja kan dia melangkah. Justru Kak Raka dan teman-teman yang kewalahan tuh kejebak lumpur. Ngomong-ngomong, Sobat Totan si Kerbau ini sangat lekat dengan berbagai kebudayaan di seluruh Indonesia loh. Ada yang mengenal kerbau dengan nama kebo, tedong, kabau, karembau, dan lain sebagainya. Si kerbau juga disakralkan dalam berbagai tradisi kebudayaan. Teman, kalau di Toraja, Sobat Totan ini ternyata menjadi bintang laga di arena. Kegiatan ini sering disebut dengan istilah Mapasilaga Tedong, yang artinya adu kerbau. Tradisi ini menjadi salah satu rangkaian upacara kematian masyarakat Toraja yang disebut Rambu Solo, dengan tujuan menghibur keluarga yang sedang berkabung. Terus kenapa Sobat Totan si Kerbau yang dipilih ya? Bagi masyarakat adat Tanah Toraja, kerbau bukan hanya penanda tingkat kesejahteraan, tapi juga dipercaya sebagai lambang kekuatan untuk tunggangan arwah menuju surga. Tidak semua kerbau dapat diikutsertakan dalam tradisi Mapasilaga Tedong ini, teman. Selain kerbau bule, ada juga kerbau lumpur dan kerbau salepo, serta kerbau jenis lontong buke. Selamat datang di pasar kerbau terbesar di dunia, teman. Namanya Pasar Bolu. Pasar dengan luas lebih dari 2,5 hektar ini menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual kerbau di wilayah Toraja dan sekitarnya. Pasar ini hanya buka pada hari Selasa dan Sabtu saja. Sedikitnya lebih dari 500 ekor kerbau yang diperjualbelikan di sini. Bahkan sekarang Pasar Bolu sudah menjadi salah satu tujuan wisata. Banyak wisatawan datang kemari untuk melihat bentuk dan penampakan si Tedong Toraja yang tersohor sampai ke mancanegara. Jenis Tedong Toraja yang pertama adalah Tedong Saleko. Ini adalah jenis Tedong paling mahal dari semua jenis kerbau Toraja yang ada. Harganya mencapai ratusan juta rupiah per ekornya. Wow. Lalu bagaimana cara membedakannya dengan jenis kerbau yang lain? Ciri-cirinya dapat terlihat dari warna kulitnya. Warna kulit Tedong Saleko adalah perpaduan antara warna dasar putih dengan belang hitam. Ciri lain adalah tanduknya yang berwarna kuning gading. Satu lagi yang juga menjadi penanda adalah bola mata yang berwarna putih. Namun, untuk menentukan harga, pembeli tidak hanya cukup dari tanda-tanda di atas. Kualitas Tedong Saleko juga ditentukan dari keberadaan pusar. Bentuk pusar yang jelas dengan posisi yang tepat menjadi penanda kualitas Tedong terbaik. Ngomong-ngomong soal warna yang unik, ada yang gak mau kalah nih sama Tedong bule Toraja. Sekarang kita kenalan sama si kebo bule dari Solo yuk, teman. Bagi masyarakat Surakarta, kebo bule bukan hewan ternak biasa. Mereka dianggap bertuah alias keramat. Wits, bukan karena bulenya ya. Warna kulit mereka yang berbeda dengan kerbau lainnya ini akibat kelainan hormon. Bisa dibilang mereka ini kerbau albino. Mereka dianggap keramat karena kebo bule ini sudah dipelihara sejak kepemimpinan Pakubuwono II. Keturunan kebo bule ini
sudah beranak pinak hingga puluhan ekor loh. Yang bule-bule udah kenalan, sekarang Otan mau ngenalin kerbau dari Kalimantan nih. Tapi di mana ya? Sob, kamu di mana sih? Waduh, baru mau Otan kenalin. Kalian kenapa malah pada kabur dari kandang gitu sih? Aduh, benar kan? Gak bisa lihat pintu terbuka, langsung deh pada keluar. Oh, rupanya sekarang waktunya mereka makan. Mereka pergi cari makan sendiri, teman. Mandiri banget kan? Sementara para pemilik kerbau hanya mengawasi dari atas perahu jukungnya sambil teriak-teriak. Wah, seru ya cara menggembalanya. Oh iya, tidak seperti kerbau yang sering dipelihara di darat. Kandang kerbau di Kalimantan Selatan ini dibangun di tengah rawa, cukup jauh dengan rumah penduduk. Ini sengaja dilakukan untuk menghindari bau menyengat dari kotoran si kerbau, teman. Teman, Otan baru tahu nih kalau ternyata kulit kerbau adalah bahan utama pembuatan wayang kulit. Dulu Otan kira wayang kulit dibuat dari kulit sapi. Tapi ternyata kulit kerbau lebih bagus karena lebih tebal dan tahan lembab. Setelah disamak atau dikerok bulunya, kulit kerbau ini kemudian dijemur. Kalau ukurannya sebesar ini sih, satu lembar kulit bisa untuk bikin 10-15 wayang kulit. Kulit yang sudah dijemur tadi lalu dipotong kecil-kecil oleh perajin wayang. Kemudian baru digambar sketsa sang tokoh pewayangan. Lembaran yang sudah disketsa lantas ditatah atau dilubangi. Terus diwarnai. Mewarnainya dengan tinta khusus ya teman. Terakhir, pasang gapit atau gagang wayang. Gapit ini juga terbuat dari kerbau, yakni bagian tanduknya. Jadi deh wayang kulitnya, bagus kan? Hidup itu nggak nentu kayak cuaca. Waktu